Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan. Salah satu faktor kemajuan dari Kesultanan Banten adalah yang pertama, posisinya strategis, yaitu di ujung barat Pulau Jawa, lebih tepatnya di Tanah Sunda. Provinsi Banten, ibu kota Kesultanan Banten adalah Surosowan. Banten Lama, Kota Serang. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada abad ke-16. Kendati demikian, Sunan Gunung Jati tidak pernah bertindak sebagai raja. Raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang berkuasa antara 1552 Masehi sampai 1570 Masehi. Sedangkan masa kejayaan Kerajaan Banten berlangsung ketika pemerintah Sultan Ageng Tirtasyasa 1651 sampai 1683 Masehi. Sultan Agung Tirtasaya berhasil memajukan kekuatan politik dan angkatan perang Banten untuk melawan VOC. Pada tahun 1524 hingga 1525, Syarif Hidayatullah berhasil merebut Pulau Banten di mana dikuasai oleh Kerajaan Sunda. Lalu Syarif Hidayatullah memiliki dua anak bernama Yusuf Maulana dan Pangeran Jepara. Yang di mana Yusuf Maulana akan melanjutkan karir bapaknya menjadi raja. Yang di mana juga Yusuf Maulana akan menguasai wilayah-wilayah di luar kerajaan Banten atau Demak. Puncak masa kejayaan Kerajaan Banten telah mencapai puncaknya pada masa Abu Fatah Abdul Fattah, yang di mana pelabuhan Banten telah menjadi perdagangan internasional antar wilayah. Tetapi kondisi politiknya telah jatuh pada tangan Portugal. Raja-raja yang terkenal dari Kerajaan Banten yaitu yang pertama Sultan Maulana Hasanuddin, yang kedua Sultan Maulana Yusuf, yang ketiga Sultan Maulana Muhammad, yang keempat Sultan Ageng Tirtayasa dan Abu Al-Fat Abdul Fattah, yang kelima Sultan Abu Nasar Abdul Kahar Haji. Runtuhan Kesultanan Banten dimulai pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18, yaitu di masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1682 yang menjadi puncak masa kejayaan Banten. Namun konflik internal terjadi ketika putranya Sultan Haji bersekutu dengan Belanda yaitu VOC untuk merebut kekuasaan ayahnya. Hal itu menyebabkan konflik internal yang terjadi dalam kesultanan. Lalu pada tahun 1682 Belanda membantu Sultan Haji untuk mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa yang kemudian ditangkap dan dipenjara oleh Belanda. Setelah itu Banten berada di bawah pengaruh VOC. Ekonomi Banten melemah karena monopoli perdagangan Belanda dan banyaknya perjanjian yang tidak menguntungkan oleh Kesultanan Banten. Kemudian pada tahun 1813 Kesultanan Banten secara resmi dihapus oleh pemerintah kolonial Belanda yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Sekian dari saya, terima kasih. Peninggalan Kerajaan Banten merupakan bukti kejayaan dan berkelanjutan peradaban yang perlu diapresiasi. Beberapa peninggalan yang masih dapat ditemukan hingga kini antara lain adalah Masjid Agung Banten. Masjid ini merupakan peninggalan Kerajaan Banten yang juga dijadikan sebagai simbol kejayaan Kerajaan Banten. Masjid ini memiliki kompleks dengan luas tanah sekitar 1,3 hektar dan dikelilingi oleh pagar tembok setinggi 1 meter. Lanjut dengan Keraton Surosowan. Keraton ini terletak di Desa Banten, Kecamatan Gasemen, Kota Serang. Bangunan ini merupakan simbol kebesaran dan kekayaan Kerajaan Banten. Belum tiga. Benteng Spelwick. Benteng ini merupakan bukti penjagaan Kerajaan Banten atas serangan laut sekaligus digunakan untuk memantau aktivitas pelayaran. Vihara Apollokiteshvara. Vihara ini menjadi bukti akan
keterbukaan kerajaan Banten dengan seluruh agama, di mana pada dinding vihara terdapat ritual legenda siluman ular putih. Dilanjut dengan Danau Taskikardi. Danau ini adalah danau buatan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf dengan lapisan batu bara dan keramik.